Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qahiri fawqa ibadihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada detik ini dengan memulainya kita hari yang baru, kita bersyukur kepadanya diberikan taufik dan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Dan insyaallah duduknya kita di masjid yang mulia ini, menunggu antara dua waktu salat, masih terhitung mendapatkan pahala ibadah salat dan salawat dari malaikat-malaikat Allah. Tentu nikmat-nikmat tersebut kita berharap mudah-mudahan menjadi bagian dari amal ibadah yang kelak akan Allah ganjar di hari akhir. Dan di hari kiamat nanti kita pun berharap menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sebagai ahli surganya insyaallah. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan tentu pada kita semua umatnya yang senantiasa berkomitmen menjalankan setiap sunnah dan ajaran Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seperti biasa di hari Rabu pekan kedua ini ya, kita akan melanjutkan kajian atas hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dihimpun oleh Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam terkait dengan hadis-hadis seputar hukum-hukum fikih, di mana hadis yang akan kita bahas pada kesempatan di malam hari ini kita masuk hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari kitab Umdatul Ahkam. Qala al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus salisu. Hadis yang ketiga. Ya, masih terkait dengan bab taharah. An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Ya. Hadisnya singkat jemaah sekalian, diriwayatkan oleh tiga sahabat Nabi, yang mana ketiga sahabat Nabi ini yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As, kemudian yang kedua Abu Hurairah dan Aisyah, merupakan tiga sahabat yang memang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Nah, terkait dengan, sebelum kita masuk kepada kandungan hadisnya ya jemaah sekalian, sedikit saya ingin membahas tentang rawi hadis ini dari kalangan sahabat. Ada hal yang menarik dan ada satu riwayat yang menarik terkait dengan hubungan antara Abdullah ibn Amr ibn Al-As dan Abu Hurairah. Ya, seputar sejarah pencatatan hadis Nabi SAW. Nah, di satu sisi jamaah sekalian, Abdullah bin Amr ibn Al-As ini merupakan salah satu sahabat yang selain banyak meriwayatkan hadis, juga termasuk sahabat Nabi SAW yang dikategorikan ahli fikihnya sahabat. Ya, makanya di kalangan sahabat itu Pak dikenal ada 4 sahabat yang digelari sebagai al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah al-arba'ah. 4 sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Ya.
Dan keempat sahabat ini kenapa disebut dengan 4 sahabat yang bernama Abdullah? Bukankah yang namanya Abdullah itu banyak, gitu ya? Karena keluasan ilmu mereka dan banyaknya fatwa-fatwa yang datang dari mereka membuat 4 orang sahabat Abdullah ini punya keistimewaan. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, yang mana beliau sahabat, bapaknya juga sahabat, Amr bin As. Ya, kalau bapaknya Amr bin As itu bukan seorang yang keilmuannya seluas anaknya, Pak. Kalau bapaknya itu seorang politikus. Amr bin As itu seorang panglima perang sekaligus politikus. Makanya beliau pernah menjabat sebagai gubernur di Mesir dan sebagai pembuka Mesir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu bapaknya Amr bin Al-As. Tapi anaknya memfokuskan dirinya mencari ilmu. Maka kemudian menjadi salah satu para sahabat yang ilmunya luas, ya. Ada yang tahu, Pak, siapa 3 yang lain selain Abdullah bin Amr? Ada yang tahu, Pak? Ini kira-kira kalau kita nggak tahu, nanti di surga malu nggak ketemu mereka, Pak? Ini kita tahunya malah orang-orang hari ini, ya. Nah, yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan yang keempat Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Nah, ini saya langsung sebutkan nama kakeknya, Pak, biar bisa membedakan. Abdullah, yang pertama Abdullah bin Amr ibn al-As. Yang kedua Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Yang ketiga Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan yang keempat Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Ya. Nah, jadi keempat orang ini dikenal dengan nama Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Jadi jamak dari Abdullah itu Abadilah. Ya. Nah, ini salah satunya Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, di sisi yang lain, jemaah sekalian, tadi saya katakan di awal, Pak, ada hal yang menarik tentang Abdullah bin Amr ini, ya, sekaligus tentang Abu Hurairah. Terkait dengan masalah pencatatan hadis, Pak. Selama ini kita tahu bahwa pencatatan Al-Quran itu kan sejarahnya beda, ya, dengan pencatatan hadis Nabi SAW. Al-Quranul Karim itu sudah sejak Nabi hidup diperintahkan untuk dicatat. Bahkan Nabi SAW punya sekretaris khusus yang mencatat wahyu beliau. Bukan hanya dihafal, tapi juga ditulis. Itu kalau Al-Quran. Tetapi yang berbeda di zaman Abu Bakar, Pak. Di zaman Abu Bakar itu bukan pencatatan ulang, tapi pengumpulan. Nah, jadi maka ada 3 istilah berbeda dalam masalah Al-Quran. Kalau di zaman Nabi, kitabah, penulisan. Kalau di zaman Abu Bakar, jam'ul Quran, pengumpulan. Sedangkan kalau di zaman Utsman bin Affan, jam'ul qiraah atau jam'ul rasm, pengumpulan metode penulisan. Ya, jadi di zaman Rasulullah itu pencatatan dengan metode penulisan yang beragam. Di zaman Abu Bakar dikumpulkan menjadi 30 juz yang kita kenal hari ini. Dan di zaman Utsman istilah bukan pengumpulan. Lebih tepatnya di zaman Utsman bin Affan itu, Pak, penyatuan bacaan dan tulisan. Penyatuan bacaan dan tulisan. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat atau kalau kita melihat mushaf Al-Quran hari ini, Pak, dikenal mushafnya disebut Rasm Utsmani. Ya, Rasm itu artinya adalah bentuk tulisan. Jadi bentuk tulisannya itu berdasarkan standarisasi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, di zaman Rasulullah tadi saya katakan pencatatan Quran sudah dilakukan, Pak. Ini berbeda dengan hadis. Bahkan di awal-awal Nabi SAW melarang para sahabat mencatat hadis beliau. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat, la taktub wa man kataba anni falyamhu. Janganlah kalian mencatat apa yang aku ucapkan. Ya, dan siapa yang sudah mencatatnya hendaknya dia hapus. Awalnya dilarang oleh Rasulullah, Pak. Kenapa? Alasannya salah satunya adalah karena khawatir para sahabat tidak bisa membedakan mana ayat Al-Quran, mana sabda Nabi SAW. Karena sama-sama dua-duanya bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Loh, kira-kira, Pak, kalau bapak-bapak misalnya ketemu orang Arab ngomong pakai bahasa mereka, Pak, bagaimana cara bedain mereka sedang ngobrol sama baca ayat Al-Quran? Ya. Sulit kita, sama-sama bahasa Arab gitu ya. Nah, itu jadi persoalan gitu ya. Nah, di zaman Nabi juga ada kemungkinan seperti itu. Maka Nabi melarang awalnya.
Tapi ada hal yang menarik, Pak. Diriwayatkan pula bahwa Abdullah bin Amr ibn al-As ini pernah mencatat hadis-hadis Nabi SAW. Lalu kemudian orang-orang Quraisy yang saat itu sudah masuk Islam kemudian semacam memberikan kritik kepada Abdullah. Karena beliau mencatat hadis-hadis Nabi dikumpulkan dalam satu kitab namanya As-Sahifah As-Sadiqah. Lalu kemudian kitabnya ini diketahui oleh sebagian keluarganya dan dikritik. Kata mereka, bukankah Nabi Muhammad itu manusia juga? Yang kadang kalau berbicara dalam kondisi sedih, ketika berbicara dalam kondisi marah, dalam kondisi pokoknya ketika beliau berbicara itu sedang mengekspresikan perasaannya. Nah, akhirnya mereka menganggap tidak layak apa yang kemudian datang dari perasaan Nabi itu dicatat karena khawatirnya itu bukan wahyu. Nah, maka Abdullah bin Amr ini, Pak, setelah itu kemudian ngadu ke Rasul. Ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Uktub anni. Ya, kata Nabi malah bersabda kepada Abdullah, catatlah terus apa yang kamu dengar dari diriku. Wallahi, kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Nah, jadi di sini yang jadi persoalan, Pak, ada dua hadis seakan bertentangan. Di satu sisi Nabi melarang mencatat, di sisi yang lain Nabi malah mengizinkan, gitu ya. Dan rupanya, Pak, alhamdulillah riwayat-riwayat yang tadi saya bacakan itu menjadi salah satu argumentasi sebagian ulama untuk membantah beberapa tuduhan orang-orang orientalis. Salah satunya ada seorang orientalis dari Yahudi, kalau tidak salah berkebangsaan Austria, namanya Ignaz Goldzihan. Ya, beliau ini menuduh umat Islam, Pak, bahwa hadis-hadis yang kita hari ini pelajari, yang hari ini kita baca, itu nggak valid datang dari Rasulullah SAW. Bahkan termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alasannya sederhana aja, Pak. Karena Imam Bukhari dan Muslim itu lahirnya pada abad ke-3 Hijriah awal. Artinya ada kurang lebih 200 tahun hidupnya Rasulullah dengan Imam Bukhari itu sangat jauh. Logika akalnya, Pak, 200 tahun itu kira-kira catatannya masih valid tidak? Gitu ya. Kita aja, Pak, mencatat pengeluaran keuangan kita tahun lalu aja sudah kebingungan gitu. Ini 200 tahun, Pak. Ya, catatan ilmu kita yang sudah berapa tahun yang lalu aja udah hilang kemana, nggak tahu kemana. Coba saya tanya, Pak. Kira-kira dulu buku-buku SD masih ada tersimpan nggak, Pak? Udah dijual, Pak. Ini 200 tahun lah ya, kan, sekalian ya. Makanya Ignaz Goldzihan menuduh nggak mungkin itu hadis Rasulullah SAW. Ya, karena 200 tahun itu jarak yang sangat jauh. Nah, maka kemudian dibantah oleh sebagian ulama, kalau tidak salah satunya seorang ulama dari India, Mustafa Al-Azami, ya. Beliau menjawab, pertama kata beliau, banyak riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada kita menceritakan Nabi SAW membolehkan sahabat mencatat hadis. Dan itu riwayatnya sahih. Salah satunya riwayat ini, Pak, tentang Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah ini. Karena Abu Hurairah itu pernah mengatakan begini, Pak. Sesungguhnya hafalan hadisku dengan Abdullah bin Amr itu ya 11-12 lah kayak itu kalau bahasa kita, Pak. Hafalan hadis yang aku hafalkan dari Rasulullah dengan Abdullah bin Amr itu tidak jauh beda. Ya, sama-sama banyak. Tapi bedanya, kata Abu Hurairah, ya bedanya aku dengan dia adalah fa innahu yaktub wa ana la aktub. Bedanya Abdullah bisa nulis, aku tidak bisa nulis. Maka riwayat Abu Hurairah ini menjadi dalil oleh Syekh Al-A'zami untuk mengatakan pencatatan hadis Nabi sudah dilakukan sejak Nabi hidup. Ya, dan terus itu kemudian dilakukan meskipun hari ini mungkin kita tidak temukan kitabnya, tapi sudah ada perintah dan pembolehan untuk mencatat hadis Nabi. Berarti, Pak, validitas hadis yang sampai kepada kita bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, ini yang banyak disalahpahami dan tidak diketahui oleh para orientalis, Pak, yang ingin menuduh Islam atau ingin merusak Islam dari dalam, bahwa pondasi dasar hadis-hadis yang kita terima hari ini tidak semata-mata lewat tulisan, tapi lewat apa, Pak? Nah, lewat hafalan. Makanya pernyataan Abdullah bin Mubarak sangat terkenal sekali, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena rantai riwayat, maka semua orang akan bisa berbicara dengan sekehendak hatinya. Artinya kelebihan umat Islam itu yang dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu apa, Pak? Keberadaan riwayat sanad ini. Ya, ada yang tahu nggak, Pak? Riwayat sanad yang paling sahih itu riwayat siapa? Namanya disebut dengan silsilah zahabiyah. Ini saya sedikit bicara ilmu hadis nih, Pak, ya. Namanya disebut silsilah zahabiyah.
Ya, rantai riwayat emas. Itu adalah sanadnya Imam Malik bin Anas dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita misalnya baca kitab hadis, Pak, misalnya dalam kitab hadis dikatakan an Malik, an Nafi', ya an Ibnu Umar, an Rasulullah, itu pasti sahih. Dan ada yang mengatakan bahwa kitab hadis yang pertama disusun adalah kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Dan Imam Malik bin Anas, Pak, wafatnya tahun 179 Hijriah. Berarti sebelum Imam Bukhari dan lain-lain, ya. Dan Imam Malik bin Anas menulis kitab hadisnya dalam nama kitab. Tadi tahu Pak nama kitabnya? Al-Muwatta. Ya, Muwatta Imam Malik. Muwatta itu artinya adalah sesuatu yang disepakati, Pak. Karena saat beliau menulis kitab hadis ini ada puluhan ulama yang menyetujui apa yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas. Maka disebut dengan Al-Muwatta. Ya, jadi muwatta itu artinya kesepakatan sebenarnya secara bahasa. Ya. Baik, nah ini sedikit terkait dengan rawinya ya. Jadi Abu Hurairah pernah mengatakan hafalanku dengan hafalan Abdullah itu sama saja kuantitasnya, tapi yang berbeda beliau menulis, aku tidak menulis. Ini salah satu dasar bahwa hadis Nabi sudah dicatat sejak zaman siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah syubhat yang dilontarkan oleh para orientalis yang mengatakan hadis baru disusun pada zaman Imam Bukhari dan sezamannya abad kedua Hijriah. Ya. Baik. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat ya, tadi disebutkan oleh Imam Al-Maqdisi, ada Abdullah bin Amr, Abu Hurairah dan Aisyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini maksudnya apa nih ya? Celakalah tumit-tumit yang dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadis ini, Pak, dimasukkan ke dalam bab tentang wudu. Ya. Berarti maksudnya adalah celakalah orang-orang yang tidak memperhatikan tumitnya saat dia berwudu, di mana tumitnya ini tidak terkena air. Tumit itu berarti di bawah mata kaki, Pak ya. Ya. Jadi tumit itu adalah tumit itu bagian dari anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam wudu yang kata Nabi ada potensi banyak orang melalaikannya. Maka Nabi mengingatkan celakalah yang tidak memperhatikan tumitnya saat dia berwudu. Baik, pertama Pak, kata wail itu dalam bahasa Arab punya dua makna, atau dalam tafsir-tafsir punya dua makna. Dan kata wail kan banyak dalam Al-Quran, Pak ya. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil musallin, wailul likulli affakin athim. Apa makna wail ini, Pak? Wail ini punya dua makna. Makna yang pertama bisa maknanya adalah celaan atau semacam peringatan. Artinya biasanya diterjemahkan artinya celakalah. Ya, peringatan, celakalah. Tapi juga punya tafsir seperti kata Ibnu Abbas dalam satu riwayat, wail itu maknanya adalah satu lembah di dalam neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu satu tempat, Pak, yang di dalamnya banyak lembah-lembah. Nah, salah satu lembahnya itu namanya adalah wail. Jadi dia nama lembah yang ada dalam neraka jahanam. Artinya Nabi SAW mengatakan kata wail ini dengan dua maksud, Pak. Bisa sebagai peringatan, bisa juga ya orang yang tidak memperhatikan wudunya khususnya ketika bicara tumitnya akan terancam masuk neraka wail ini tadi. Kenapa, Pak? Karena wudu yang tidak sempurna dalam arti tidak memenuhi rukun dan syaratnya otomatis membuat sholatnya tidak sah. Maka dalam suatu kaidah dikatakan mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu dari kewajiban yang tidak bisa sempurna oleh sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain hukumnya menjadi wajib. Salat itu hukumnya wajib, Pak. Di mana salah satu syarat agar salat kita sah suci dari hadas dengan cara berwudu. Maka kalau wudu ini kemudian tidak sah, salat menjadi tidak sah. Dan wudu syaratnya diantaranya adalah membasuh seluruh bagian anggota tubuh yang harus dibasuh ketika wudu. Maka kalau ada yang tidak terbasuh, maka wudunya menjadi tidak sah. Wudu anggota tubuh yang dibasuh tidak sempurna membuat wudu tidak sah. Wudu tidak sah membuat sholatnya tidak sah. Nah, maka Nabi SAW memberikan peringatan keras, hati-hatilah dengan
tumit ini. Tapi pertanyaannya begini Pak, yang kedua, apakah ini hanya peringatannya untuk tumit saja? Bagaimana kalau tumitnya basuhnya sempurna Pak, tapi kemudian wajahnya ada yang nggak kena basuh? Apakah nggak ada peringatan juga? Nah ini kalau dalam bahasa Arab Pak, namanya disebut majas. Majas itu maksudnya adalah Rasul ingin menyebutkan seluruhnya, tapi yang disebutkan hanya sebagian. Mirip seperti kita ngomong kayak gini Pak. Misalnya kita sudah lama nggak ketemu sama seseorang gitu ya, lalu kita bilang, kamu ini kemana aja? Batang hidungnya nggak pernah kelihatan. Lah emang yang lain kelihatan, cuma batang hidungnya aja nggak kelihatan. Berarti yang dimaksud di sini batang hidungnya apa seluruhnya Pak? Ya seluruhnya maksudnya. Nah itu kalau dalam bahasa Arab namanya disebut majas. Ya namanya dalam istilahnya disebut majas zikrul ba'di lil kulli. Majas menyebutkan sebagian untuk maksud seluruhnya. Dalam arti kita tahu bahwa anggota wudhu ketika dibasuh itu ketika kita wudhu adalah wajah, tangan, kaki dan kepala. Semuanya harus sempurna terbasuh oleh air, tidak boleh sedikit pun yang tidak terbasuh. Bukan hanya tumit saja, gitu ya, tapi termasuk yang anggota tubuh yang lain. Nah maka hadis ini jemaah sekalian mengisyaratkan kepada kita rukun apa syarat wudhu Pak? Membasuh seluruh anggota wudhu dengan sempurna itu syarat sah wudhu atau rukun wudhu? Hah? Rukun. Membasuh sempurna, rukun apa syarat? Dua-duanya wajib Pak. Mau syarat mau rukun dua-duanya wajib. Tapi dia masuk kategori syarat atau rukun? Hah? Jawabannya Pak, dia lebih tepat masuk kepada syarat. Karena kalau kita bicara rukun berarti kita bicara urutan praktek. Ya, urutan praktek wudhu kalau bicara rukun kan ada 6 ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki dan tertib. Tapi di luar 6 ini Pak, kalau hukumnya wajib dia disebut syarat. Misalnya apa? Ya, ini saya sebutkan semuanya aja Pak ya. Syarat-syarat wudhu itu para ulama menyebutkan syarat wudhu itu paling tidak hanya hanya 3. Syarat wudhu itu hanya 3. Yang pertama adalah ratanya air membasahi seluruh tubuh yang wajib dibasuh ya. Yang kedua, tidak adanya penghalang di kulit yang wajib dibasuh. Makanya ibu-ibu yang suka pakai make up ya, apalagi pas lagi kondangannya di masjid lagi. Kan ada acara walimah nikah biasanya apa? Ini pakai gak di Pak? Nah, macam-macam kan biasa di lantai bawahnya ada ini ya, ada yang disewa untuk nikahan gitu ya. Aula gitu ya, aula. Lalu kemudian nanti kan biasanya sebelum duhur sholat duhur. Nah ini biasanya ibu-ibu yang pakai make up. Ini kalau sholat di mana Bu? Mau pulang dulu ke rumah nggak bersihin make up atau langsung ke masjid? Nah, ini hati-hati gitu ya. Persoalannya kalau misalnya nih dari rumah sudah pakai make up tapi tidak sempat berwudu, berarti ada potensi make upnya harus dibersihkan. Apalagi kalau make upnya itu bisa menghalangi air yang kemudian mengalir di wajah, misalnya di wajah umumnya lipstik, bedak-bedak dan lain-lain gitu ya. Apalagi kalau misalnya pakai apa tuh yang biasanya untuk alis itu Pak, yang dicoret-coret tuh, apa spidol? Skate. Saya nggak tahu namanya Pak. Shadow ya, shadow gitu ya. Ini sudah hitam mau dihitam lagi. Nah itu harus dihilangin itu kalau ketika wudhu gitu ya. Makanya Bu, kalau tidak mau make upnya dibuang, berwudhulah sebelum ke kondangan ya, sebelum pakai sebelum ke kondangan. Dan sebelum sholat tetap jaga wudhunya, artinya tidak berhadas, tidak kentut lah, tidak apalah gitu ya. Nah jadi maka ini harus kita perhatikan karena kalau ada yang terhalangi otomatis wudhunya menjadi tidak sah. Ya. Dan yang terakhir jemaah sekalian, syarat sahnya wudhu yang terakhir adalah berwudhu dalam kondisi hadasnya sudah tidak ada lagi. Maaf, bukan hadas lagi. Hadasnya itu sudah berhenti. Maksud sudah hadas berarti begini Pak. Boleh nggak ada orang yang berwudhu ketika dia buang hajat? Nah, sedang buang air besar, belum cebok langsung wudhu. Nah, boleh nggak? Ya, belum boleh gitu ya. Kenapa belum boleh? Karena di antara syarat dari sahnya wudhu adalah
hadasnya sudah berhenti atau sudah bersih. Sama seperti wanita haid. Wanita haid nggak boleh dia mandi wajib kalau haidnya belum berhenti. Nah, maka begitu juga kalau kita buang air besar atau buang air kecil, tidak boleh kita berwudu ketika belum selesai dari hajat kita. Ini 3 syarat, namanya disebut dengan syarat sah. Disebut dengan syarat sah. Ya. Tapi kalau kita bicara syarat, Pak, syarat itu sebenarnya ada 2. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau yang 3 tadi itu syarat sah. Artinya tidak sah wudu kalau 3-tiganya tidak dilakukan. Tapi kalau syarat wudu yang hukumnya syarat yang wajib, maksudnya adalah syarat yang membuat seseorang wajib berwudu, ya. Maka untuk syarat wajib ini ada 9 paling tidak. Yang pertama muslim, maka non muslim tidak wajib berwudu karena dia tidak wajib sholat, ya. Kemudian berakal, maka orang yang gila itu tidak wajib wudu karena dia tidak wajib sholat. Kemudian yang ketiga adalah sudah berumur balik. Kalau ada anak kita sholat, Pak, walaupun dia belum berwudu, maka hakikatnya nggak ada masalah karena dia tidak disyaratkan harus sahnya sholat sebab dia belum balik, maka juga wudunya tidak wajib. Yang keempat, sampainya dakwah Nabi SAW kepada seseorang yang wajib mendirikan sholat. Kalau belum sampai tidak wajib sholat, maka tidak wajib berwudu. Nah, pertanyaannya, Pak, zaman sekarang mungkin nggak ada orang yang nggak tahu Islam? Sebenarnya mungkin, Pak, tapi mungkinnya itu bukan karena persoalan pengetahuan ya terkait dengan media atau keberadaannya, tapi kemungkinan orang ada yang tidak tahu Islam karena panca inderanya nggak sempurna. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan orang yang lahir dalam kondisi buta dan tuli maka dia tidak wajib sholat, meskipun dia bisa berbicara atau akalnya berfungsi. Sekali lagi, Pak, ya. 2 standar yang membuat seseorang wajib mendirikan ibadah sholat dan syariat-syariat yang lain termasuk wudu adalah penglihatan dan pendengaran. Karena umumnya, Pak, orang yang buta dan tuli saat kecil atau saat dia baru lahir biasanya dia bisu. Kenapa? Sebab penglihatan dan pendengaran itu wasilah dan sarana untuk dia belajar. Gimana dia belajar untuk berkomunikasi kalau nggak bisa mendengar ucapan-ucapan yang dipakai untuk komunikasi? Ya, jadi kalau dua-duanya ini hilang bersamaan atau tidak berfungsi bersamaan sejak dia lahir, hakikatnya dia seperti orang gila. Walaupun akalnya berfungsi, aktivitasnya mungkin seperti umumnya manusia pada umumnya nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau salah satunya masih berfungsi, maka masih wajib wudu, masih wajib sholat. Karena dia bisa belajar dengan penglihatannya walaupun tuli, atau bisa belajar dengan pendengarannya walaupun buta. Jadi dua-duanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami harus hilang agar tidak wajib menjalankan syariat. Ya. Nah, kalau zaman sekarang masih mungkin nggak seperti itu, Pak? Ada orang lahir dalam kondisi cacat pendengaran penglihatan, mungkin nggak? Mungkin ya. Allah takdirkan misalnya ada orang yang lain seperti itu ya bisa saja. Ya. Baik. Kemudian yang kelima adalah syarat wajibnya berwudu. Yang kelima, terhentinya hal-hal yang menyebabkan hadas. Ya, artinya sudah selesai buang hajat, sudah selesai haid, nifas, sudah selesai tidur ya. Karena kalau dia masih tidur nggak bisa wudu dia, maka harus bangun dan seterusnya. Yang keenam, ada air mutlak, ada air suci mutlak yang cukup untuk berwudu, minimal 1 mud. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdan. Nabi SAW kata Anas bin Malik berwudu biasanya hanya dengan 1 mud, sedangkan kalau untuk mandi wajib menggunakan 1 sok sampai 5 mud. Jadi 1 mud itu, Pak, adalah air yang diletakkan di tangan kita seperti kita sedang menungkupkan begini, menadahkan begini. Ini namanya 1 mud. 4 kali mud namanya 1 sok. Kalau kita bicara zakat dan fidyah itu 1 mud. Tapi kalau zakat fitrah 1 sok, 4 mud. Nah, Nabi SAW berwudunya 1 mud air, tapi kalau mandinya 1 sok sampai 5 mud. Maksudnya 4 mud sampai 5 mud. Itu kalau mandi wajib. Ya. Nah, maka kata para ulama berdasarkan hadis ini minimal keberadaan air mutlak 1 mud yang membuat dia wajib berwudu. Tapi kalau untuk mandi maka minimal 1 sok atau 4 mud. Jadi kalau zaman kita malah lebih dari 1 mud itu, Pak, ya. Keran air ngucur aja gitu ya.
Padahal Nabi SAW tetap mengajarkan, Pak, walaupun air melimpah, ya ajarkanlah diri ini untuk hidup hemat. Ada seorang sahabat Nabi pernah ketika berwudu di sungai, ya beliau berwudunya sampai cepat-cebur gitu, Pak. Akhirnya Nabi mengatakan, berhematlah kamu. Akhirnya sahabat ini berkata, bukankah air banyak ya Rasulullah? Tetap berhematlah kamu. Jadi meskipun air ada, Rasul tetap mendidik kita untuk hidup hemat. Untuk persiapan ya, kita nggak tahu, Pak. Nanti mungkin ada kondisi yang membuat kita kesulitan mendapatkan air. Ya. Baik, kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian, mampu menggunakan air. Maka orang yang tidak mampu menggunakan air, ya dia tidak wajib berwudu, meskipun bisa saja sholatnya tetap wajib. Apakah sholatnya dengan tayamum atau sholatnya dalam kondisi semampunya seperti orang yang sakit dan seterusnya, ya maka kewajiban berwudu itu kalau mampu menggunakannya. Yang kedelapan, masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah sholat maghrib, Pak, lalu kita berhadas, tapi waktu isya masih berapa lagi? Sekalian kita periksa. Ini isya jam 19. Ini jamnya 11 ya. Berarti tinggal 15 menit lagi ya. 18 menit. Artinya kan 18 menit masih lumayan lama nih, Pak ya. Pertanyaannya, kalau kita dalam kondisi berhadas, apakah kita wajib berwudu sekarang? Belum wajib. Kita baru wajib berwudu kalau sudah masuk waktu sholat isya untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Karena wudu ini termasuk kewajiban yang terikat dengan waktu dan sebab. Ya. Tapi kalau kita ingin menjaga wudu setiap waktu, Pak, hukumnya adalah sunnah. Dan itulah yang menjadikan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Jadi sekali lagi, wudu itu pun ada dua hukum. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Wajib kalau sudah masuk waktu sholat, dan sunnah kalau ingin menjaga wudu. Ya. Baik, dan yang terakhir jamaah sekalian, kapan kita wajib berwudu? Yang terakhir adalah kalau kita mendapati hadas kecil. Kalau kita mendapati hadas kecil, maka kalau misalnya saya pernah sampaikan jamaah sekalian, kalau kita sekarang masih suci nggak dari hadas? Masih ya. Nah, kalau yang sudah batal wudu, Pak. Karena kalau yang sudah batal nanti limit sholawat malaikatnya berhenti, Pak. Karena Nabi SAW bersabda, ya, dan seorang hamba itu wal malaikatu yusolli alaihi madama fi musallahu malam yahdus, kata Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari, malaikat akan senantiasa bersolawat kepada orang yang berada di dalam masjid selama dia belum berhadas. Nah, jadi hadas itu menyebabkan kita berhenti sholawatnya dari malaikat. Tapi kalau kita masih dalam kondisi suci dari hadas, lalu mau sholat yang berikutnya, tidak wajib kita wudu lagi. Kenapa? Sebab kewajiban wudu kalau kita berhadas. Nah, maka kalau misalnya kita mau sholat, syarat sah sholat itu bukan berwudu seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Pak. Syarat sah sholat itu suci dari hadas, bukan berwudu. Tapi suci dari hadas tidak bisa kita lakukan kecuali tergantung hadasnya dulu. Ini hadasnya apa? Mau hadas besar atau hadas kecil? Kalau hadasnya besar berarti dengan mandi wajib, kalau hadas kecil berarti dengan wudu. Tapi Pak, sama seperti syarat sebelumnya, kalau ingin mengulangi wudu sebelum sholat walaupun masih dalam kondisi suci, itu sunnah. Itu sunnah. Namanya disebut dengan al-wudu'u 'alal wudu'i. Wudu di atas wudu. Ya, di dasarnya juga dalam riwayat Abu Dawud, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengulangi wudunya setiap kali hendak salat baru, meskipun suci dari hadas. Maka kemudian Anas ditanya oleh seseorang, "Wa kaifa antum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Lantas Anda bagaimana para sahabat Nabi? Ya, apakah juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi? Maka kata Anas bin Malik, "Rakhasala dan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Adapun kami para sahabat diberikan keringanan oleh Rasulullah, tidak harus berwudu setiap kali salat. Yang penting masih dalam kondisi suci dari hadas. Maka saya ulangi, Pak, berwudu setiap kali salat hukumnya sunnah. Tapi berwudu ketika mau sholat dan dalam kondisi hadas hukumnya wajib. Misalnya ya, bedanya Pak ya, yang misalnya ya. Baik,
Maka bisa kita simpulkan wudhu pun sekali lagi ada dua hukum. Ada wudhu yang wajib, ada wudhu yang sunnah. Nah, di antara yang tadi kita sebutkan. Ya. Baik, berikutnya jemaah sekalian, kita masuk hadis yang berikutnya, hadis nomor keempat. Nah, hadis yang keempat ini berbicara beberapa hal, bukan hanya bab bersuci dari hadas saja, tapi juga bersuci dari najis. Ya. Al-hadithur rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," jika seorang di antara kalian hendak berwudu, "falyaj'al fi anfihi ma'an," maka hendaknya dia meletakkan di hidungnya air. Nah, apa istilahnya jemaah sekalian? Istinsyaq. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, "Falyastanshik bimin khiraihi minal ma." Hendaknya dia beristinsyak dengan memasukkan air ke dalam kedua lubang hidungnya. Jadi istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, ya. Summa liyansur, ya, summa liyansur. Lalu kemudian air yang ada di hidung itu dikeluarkan. Namanya disebut istinsyak. Ya, memasukkannya istinsyak, mengeluarkannya istinsyak. Nah, ini kira-kira kalau lupa ditanya malaikat nggak nanti, Pak? Ada nggak kira-kira nanti tesnya malaikat di alam barzakh itu apa bahasa Arabnya masukin air ke hidung? Kita sih tahu Pak, caranya tahu gitu ya, tapi istilahnya kadang kita lupa. Nah, insya Allah sih menghafal namanya itu hukumnya fardu kifayah. Tapi mempraktekannya Pak setelah tahu hukumnya tergantung mazhabnya. Tergantung mazhabnya. Karena istinsyak itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, yang jadi masalah Pak, ya, yang jadi masalah begini. Nabi ketika bersabda, "Fal yaj'al," hendaklah meletakkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu menggunakan pola perintah. Menggunakan pola perintah. Pertanyaannya, apakah perintah memasukkan air ke dalam hidung ini adalah perintah wajib atau perintah sebatas anjuran, berarti hukumnya sunnah? Nah, ini yang jadi persoalan. Ulama kita berbeda pendapat dalam dua mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Hambali mengatakan, mazhab yang keempat, ya, urutan mazhab yang keempat, mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa istinsyak dan istighfar termasuk wajib dalam wudu. Bahkan kalau kita perluas Pak, matmadah, berkumur-kumur itu wajib dalam mazhab Hambali. Jadi kalau ada orang wudu nggak istinsyak atau istinthar atau tidak berkumur-kumur, wudunya belum sah dalam mazhab Hambali. Tapi kalau mayoritas ulama, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, mazhab pertama, kedua, dan yang ketiga, mengatakan istinsyak, istinthar, dan berkumur-kumur hukumnya sunnah. Artinya, hadis ini dipahami oleh mayoritas ulama sebatas perintah anjuran. Nah, pertanyaannya Pak, dalam kaidah usul fikih, suatu perintah tidak boleh kita simpulkan kepada hukum selain wajib kecuali ada dalil. Ada kaidah di dalam ilmu usul fikih, al-amrul mutlaqu lil wujubi illa idza wujidas sharif. Perintah itu hukum asalnya adalah wajib kecuali ditemukan dalil yang mengalihkannya dari wajib kepada tidak wajib. Kalau kita pakai versinya mazhab Hambali, berarti mengamalkan hadis ini secara hukum asalnya. Tapi kalau pakai versinya mayoritas ulama, maka mayoritas ulama perlu ditanya, apa dalil kalian memahami hadis ini sebagai anjuran bukan wajib? Ini saya mengajak untuk kita berpikir kenapa ulama beda pendapat itu. Nah, maka mayoritas ulama Pak berargumentasi perintah istinsyak dan istinthar serta kumur-kumur itu perintah sunnah bukan wajib. Sederhananya Pak, karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah itu. Coba, di dalam Al-Quran ada nggak Pak perintah istinsyak? Dalam surah Al-Maidah ayat 5. Nggak ada. Dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan, "Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kalau engkau hendak melakukan ibadah sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku. Nggak ada dalam Al-Quran perintah membasuh wajah dan istinsyak lah, itu nggak ada.
Ya. Berarti ketika Al-Quran tidak ada menyebutkan hal tersebut, maka hukum istinsyak yang datang dari Nabi hukumnya sebatas anjuran. Ini argumentasi mazhab mayoritas ulama. Nah, jadi saya ingin menyampaikan seperti ini biar kita pun bisa memahami, oh kenapa ini sunnah, kenapa ini wajib, dan akhirnya kita bisa saling menghargai perbedaan pendapat. Tapi Pak, dari dua pendapat ini afdolnya kalau bisa kita tetap istinsyak dan istinthar. Kenapa? Karena meskipun mayoritas ulama mengatakan sunnah, ya sunnah baik kan? Berpahala nggak? Ya berpahala. Toh juga kalau itu nggak sulit ya lakukan saja. Ya. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis, Pak, istinsyak yang afdol itu yang sampai betul-betul masuk ke dalam. Ya, sampai ada terasa sakit. Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi, fal yubaligh fil istinsyaqi malam takun shaiman. Hendaklah seseorang istinsyaknya itu sampai ke dalam-dalamnya, namun dengan catatan selama dia tidak berpuasa. Karena kalau berpuasa ya khawatir istinsyaknya malah membatalkan puasanya. Tapi kalau kita nggak puasa maka afdolnya sedalam-dalamnya. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya ada dua. Istinsyak dan kumur-kumur itu caranya ada dua. Pertama, bisa istinsyaknya terpisah dengan kumur-kumur. Jadi istinsyak dulu, ya sunnahnya 3 kali. Lalu kemudian kumur-kumur. Bisa juga dengan mengambil air langsung istinsyak dan kumur-kumur. Jadi bisa secara terpisah, bisa secara bersamaan. Dan dua-duanya ada sunnahnya dari Nabi SAW. Ya. Tapi kalau ingin terpisah, Pak, maka sunnahnya istinsyak dulu baru kumur-kumur. Ya, sunnahnya istinsyak dulu baru kumur-kumur. Dan jangan menggunakan sisa airnya, Pak. Jangan air istinsyak dipakai kumur-kumur. Atau air kumur-kumur dipakai istinsyak aja. Ya, selain jorok namanya air bekas apa? Air bekas, Pak. Mustakmal. Nah, kalau airnya mustakmal ya nggak sah dipakai untuk berwudu. Ya di samping jorok. Ya. Apalagi pakai istinsyaknya temennya, Pak, lebih. Nah, jadi istinsyaknya bisa terpisah, bisa bersamaan dengan kumur-kumur. Baik, kemudian Nabi SAW bersabda, ya, kata Nabi SAW, maaf Pak, ini bunyi. Wa man istajmara falyutir. Kata Nabi SAW, dan barang siapa melakukan istijmar, hendaknya dia, suaranya ganggu. Suara alarm. Bisa mati. Baik. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, wa man istajmara falyutir. Ya, setelah memerintahkan istinsyak dan istintar, beliau mengatakan barang siapa beristijmar hendaknya melakukannya dengan angka ganjil. Ya, istijmar lakukan dengan angka ganjil. Istijmar itu apa, jemaah sekalian? Nah, suaranya enggak banget nih. Mana nih pedut? Baik. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa melakukan istijmar maka hendaknya melakukannya dengan ganjil. Nah, istijmar itu apa, jemaah sekalian? Istijmar itu artinya adalah beristinja tidak menggunakan air. Istinjanya tidak pakai air, ya. Misalnya pakai batu, pakai tisu dan benda-benda sejenisnya. Maka Nabi mengatakan barang siapa beristinja hendaknya dia melakukannya sebanyak angka ganjil. Minimal 3 kali usapan dengan 3 kali usapan dengan benda yang dipakai untuk istijmar. Bedanya dengan istinja apa, jemaah sekalian? Bedanya dengan istinja, setiap istijmar adalah istinja, tapi tidak setiap istinja adalah istijmar. Karena istijmar itu juga termasuk istinja. Karena istinja pada dasarnya maknanya adalah membersihkan sisa kotoran setelah kita buang hajat. Mau dia pakai air atau mau selain pakai air. Tapi kalau yang dipakai selain air, nama khususnya adalah istijmar. Nah, yang jadi persoalan, Pak, kenapa Nabi kena menyebutkan di sini setelah istinsyak kemudian istijmar? Padahal ini dua praktek yang berbeda dalam bab fikih thaharah. Kalau istinthar itu babnya wudu, dan wudu adalah babnya bersuci dari hadas. Tapi kalau istijmar, Pak, dia babnya bukan bersuci dari hadas, tapi bersuci dari najis. Ya.
Maka bedanya apa? Saya pernah sampaikan di awal sebenarnya, tapi mungkin sudah ulangi. Bedanya yang paling jelas, Pak, yang namanya bersuci dari hadas ritual. Kalau dia ritual, berarti tata caranya harus betul-betul datang dari Rasulullah SAW. Dan bedanya pun harus apa yang Nabi sampaikan. Dalam hal ini Nabi hanya mengatakan wudhu pakai air. Tapi kalau yang namanya bersuci dari najis, Pak, maka ini adalah syariat Islam yang tidak bersifat ritual, maka boleh menggunakan media apa saja yang penting tujuannya tercapai. Maka saya contohkan tadi, Pak, istijmar di zaman Nabi itu pakai batu. Pertanyaannya, apakah zaman sekarang juga harus pakai batu? Nah, pakai tisu. Kalau pakai sabun bukan istijmar, Pak. Itu nanti syaratnya ada lagi. Istijmar itu syaratnya, Pak. Hari ini kita pakai tisu, Pak. Padahal tisu tidak pernah kita temukan Nabi menggunakan tisu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa syariat Islam itu ada dua jenis, Pak. Ada syariat Islam yang memang dia harus sesuai dengan zaman Nabi, itu namanya disebut thawabit. Kita nggak boleh mengatur-aturnya. Kita tidak boleh mengatur-aturnya. Tapi kita cukup katakan sami'na wa ata'na. Tapi Islam juga memiliki syariat namanya mutaghayyirat. Dia bisa berubah tergantung kepada kondisi zaman. Nah, seorang muslim yang adil bisa meletakkan masalah sesuai dengan potensi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Yang sawabit jangan diletakkan di mutaghayyirat, yang mutaghayyirat jangan diletakkan di sawabit. Ya. Makanya kalau misalnya ada orang hari ini, Pak, wah yang namanya istijmar harus pakai batu, nggak boleh pakai tisu. Nah, ini salah tempat. Tapi sebaliknya ada orang misalnya kalau wudhu itu nggak apa-apa nggak pakai air. Ya, wudhu misalnya pakai parfum boleh, ya ini nggak boleh. Jadi dia meletakkan bukan pada wilayahnya masing-masing. Ya. Nah, ini sikap yang kurang tepat. Tapi kita pahami syariat sama seperti begini. Saya kasih analogi ya, sama seperti menutup aurat, hijab. Menutup aurat atau hijab itu syariatnya apa yang sawabit? Menutup auratnya. Tapi cara bagaimana menutup auratnya kira-kira bisa nggak disesuaikan dengan zaman? Hah? Bisa disesuaikan dengan zaman. Mau warnanya apa, mau bentuknya bagaimana, selama sudah menutupi auratnya maka itu tidak disebut menutup aurat. Jadi bedakan mana wilayah tawabit, mana wilayah mutaghayyirat. Tawabit itu artinya sesuatu yang tetap, tidak berubah. Mutaghayyirat itu sesuatu yang bisa berubah, ya. Nah, jadi di sini Nabi mengatakan barang siapa beristijmar hendaknya 3 kali ganjil hitungannya. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, istijmarnya itu mutaghayyirah, bisa berubah, maka bendanya bisa menggunakan benda apa saja. Tapi yang menjadi persoalan jumlah angkanya ini sawabit atau mutaghayyirat. Nah, jumlahnya ini, Pak, sesuatu yang harus ganjil atau boleh nggak genap? Sebenarnya para ulama semuanya bersepakat jumlahnya itu mutaghayyirat kalau di atas angka 3. Mutaghayyirat kalau di atas angka 3. Tapi apakah dia masuk sawabit kalau angkanya di bawah 3? Dalam arti begini, Pak. Kalau seandainya kita istijmarnya pakai tisu, apakah sudah sah bersuci dari najis kalau hanya pakai 1 tisu saja? Atau minimal harus 3 tisu? Nah, saya Pak ya. Tapi semua sepakat angka 3, 4, 5 dan seterusnya itu boleh-boleh saja dipilih mau ganjil ataupun genap. Tapi persoalannya apakah boleh angka 1 atau angka 2 atau 1 tisu dengan 2 tisu? Apakah minimal harus 3 tisu? Di sini ulama kita beda pendapat dan kesimpulannya mazhab Hanafi mengatakan tidak harus 3. Yang penting benda itu bisa membersihkan kemaluan, walaupun cuma sekali usapan bersih. Tapi kalau dalam mazhab mayoritas ulama minimal harus 3, minimal harus 3. Ya, lebih dari itu mau ganjil mau genap silakan, nggak ada masalah. Ya. Nah, ini perbedaan para ulama tentang masalah istijmar. Ya. Baik, teman sekalian, ini di HP saya udah ada isyarat ya buat sudah masuk isya. Ya, kita dengar azan dulu ya. Ini kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Mudah-mudahan. Ya, silakan, Pak. Baik, jemaah sekalian, bukan Allah SWT. Mungkin saya cukupkan di sini, dan ini pembahasan tentang masalah istijmar tadi sebenarnya mengisyaratkan bahwa
Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi pada hadis berikutnya akan menjelaskan tentang persoalan najis. Ya. Jadi hadis yang tadi yang kita baca dan sebagian dari hadis yang keempat ini masih terkait dengan bab toharoh dari hadas, sedangkan untuk yang berikutnya ini terkait dengan najis. Mungkin kita bahas pada kesempatan yang lain karena kalau kita bahas hari ini atau detik ini akan menggantung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.